Lapor komandan, di tempat saya beli gas masih agak susah. Sekalinya ada ditimbun dan besoknya dijual dengan harga mahal. Tolong pantau agen-agen yang nimbun gas dan menjualnya dengan harga mahal. Karena selama ini saya lihat gas banyak di tempatnya, tapi ketika orang beli dia bilang tidak ada. Terima kasih komandan, laporan selesai. Semua orang lagi pada ngebahas gas. Di warung kagak ada, langka. Katanya kalau mau beli ke agen. Iya kalau tuh agen deket dari rumah, kalau jauh. Iya kalau tuh orang pada punya motor, kalau kagak. Apa kagak jadi gawean? Iya kalau tibang bakal masak harian, lah kalau bakal dagang. Repot pak, bu. Kalau ada di warung kan mendingan. Tibang jalan bentaran, udah ada. Lah kalau kita suruh ke agen, udah nyebeli, mana ngantri. Pikirin lah bu ini, rakyat kecil, pak. Nggak habis pikir ya cara pemerintah kita itu ya mengelola, mendistribusikan gasnya ke masyarakat ya. Sampai masyarakat harus antri untuk mendapatkan gas 3 kilo. Dulu minyak tanah kita antri ya, sekarang gas ya. Hei, bukankah di Indonesia itu sumber alamnya ya, migasnya itu terbesar? Tapi kenapa ya masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kilo aja harus antri ya? Bahkan ada yang sampai meninggal kelelahan ya. Antri demi mendapatkan gas 3 kilo. Aku ya belum pernah lagi kulihat di negara-negara berkembang ya, masyarakatnya mendapatkan gas antri seperti di negara kita ya. Bukankah negara kita itu negara berkembang ya? Kekayaan alamnya itu banyak. Jadi bagaimana cara pemerintah kita mengelolanya sampai rakyat masyarakat antri seperti itu? Setiap Pak Bahlul ini diwawancarai selalu berbeda ya. Waktu itu hari ada wawancara, hari apa itu ya? Tanggal 4 Februari. Harga gas 3 kilo yang subsidi itu paling tinggi 15.000 sampai ke masyarakat. Nah, sekarang ini berubah lagi 18.000, 19.000, paling tinggi 20.000. Nah, ini masyarakat jadi terkecoh. Ya kan 15.000 apa 20.000? Kalau 20.000 Pak, untuk tingkat Jabodetabek itu sampai sekarang juga 20.000 Pak. Di pengecer. Jadi apa keuntungan daripada dipiralkan ini? Mau apa gitu loh. Sedangkan rakyat ini mengharapkan gas LPG subsidi itu 3 kilo itu ya turun gitu loh, namanya subsidi Pak ya, jangan beda-beda gitu. Kalau memang mau pengecer itu jadi subpangkalan ya Pak, sekarang Bapak tolong cek dulu sebenarnya isi gas 3 kilo itu berapa. Apakah 3 kilo berikut dari tabung ataukah? Itu perlu dicek Pak sampai ke masyarakat. Bukan masalah harga. Udah harga 20.000 isinya cuma 1 kilo. Gitu loh Pak. Itu perlu pengecekan dari Pertamina sampai ke subpangkalan. Itu baru kita puas Pak. Baru adil namanya. Nanti sampai di masyarakat cuman ya baru dipakai sebentar sudah habis karena isinya nggak tahu sebenarnya isinya sampai saat ini 3 kilo ataukah berapa kilo isinya ya, begitu Pak. Oke. Huru-hara kelangkaan gas melon hijau LPG 3 kg.
Ini rame banget nih ya di kolom komentar gue, minta tanggapan gue tentang si kelangkaan gas melon ini ya. Oke, gue kasih tanggapan ya. Karena menurut gue hal ini tuh ada plus minusnya gitu ya. Tapi gue masih belum tahu nih banyakan plusnya atau minusnya gitu loh. Karena menurut berita-berita yang beredar dan berita-berita yang gue baca ini tuh sebenarnya niatnya baik, tapi mungkin belum ditemukan solusi yang lebih terbaiknya lagi gitu loh. Belum ditemukan antisipasinya gitu loh sebelum hal ini diterapkan. Jadi gas LPG itu ditarik dari peredaran, bukan dari seluruh peredaran ya, tapi kita itu harus ke agen gasnya langsung gitu untuk membeli gas gitu. Jadi yang dari warung-warung itu segala macam itu ditarik katanya. Dimana seharga gas melon itu sebenarnya 12.500 kalau gue nggak salah baca. Tapi dari agen nyampe ke para pengecer itu kurang lebih harganya bisa sampai 15.000. Nah dari pengecer nyampe ke masyarakat itu bisa 20.000, 25.000. Bahkan ada gue baca di kolom komentar tuh ada yang setiap beli gas melon 3 kg itu di harga 30.000. Wow banget, dari 12.500 jadi 30.000. Itu keuntungannya 100% lebih coy. Yang which is menurut gue hal itu memang biasanya memang sudah terjadi, cuman mungkin pemerintah baru tahu sekarang. Di rumah gue aja gas LPG hijau melon itu ya harganya 28.000 sayang. Dan gue sejujurnya baru tahu kalau harga aslinya adalah 12.500. Tapi sebenarnya buat gue pribadi harga 28.000 itu juga tidak masalah untuk gua. Tapi kalau untuk orang-orang di luar sana mungkin bermasalah. Akhirnya pemerintah bikin kebijakan lah ya kan, ditarik deh tuh supaya harga yang sampai ke rakyat itu masuk ke akal logika gitu ya. Mungkin nyampe ke masyarakat 15.000 gitu loh, nggak nyampe 25.000, 30.000 gitu. Cuman sayangnya menurut gua ya pemerintah itu belum menyiapkan solusi untuk antisipasinya gitu loh. Makanya berita-berita kemarin tuh banyak banget yang meninggoy karena kelelahan nyari gas sana sini karena udah pada ditarik dari warung. Yang kalau misalkan jam 7 malam gasnya pada habis, dia nggak bisa beli di warung dan segala macamnya, akhirnya ngiter-muter cari agen untuk mendapatkan gas hijau tersebut. Masalahnya pangkalan resmi atau agen resminya itu tidak di setiap daerah itu jaraknya deket dari rumah masing-masing gitu loh. Iya kalau yang punya motor, yang punya kendaraan gitu loh. Tapi kalau misalkan ibu-ibu yang harus nenteng-nenteng gas, ya kan belum lagi kalau pas balik ke rumah gasnya penuh jadinya lebih berat lagi, yang kayak gitu-gitu, jaraknya jauh dan harus jalan kaki, itu yang mesti dipikirkan oleh pemerintah gitu loh. Gue pribadi tahu ya kalau pemerintah kita itu sedang bebenah gitu loh, sedang memberikan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Memang kalian tidak masalah gitu kan beli gas 28.000, 30.000, 25.000, kalian tidak masalah. Tapi pemerintah itu mau yang nyampe ke rakyat, yang nyampe ke masyarakat itu harga subsidi, karena gas melon itu kan tertulis untuk rakyat miskin gitu loh ya. Sedangkan yang gue baca juga dari keluhan-keluhan di kolom komentar ya, mereka itu ada loh yang mampu pakai gas yang tabung gede, nggak harus pakai gas melon. Tapi permasalahannya gas gede tabung pink itu belum ada di daerahnya mereka gitu loh, belum merata, kok bisa. Nah inilah ya, mungkin pemerintah itu memang harus bebenah itu pelan-pelan banget, dikit-dikit banget ya kan, selangkah demi selangkah gitu loh. Tapi yang mbok tolong toh Pak, untuk antisipasinya, untuk solusinya juga diberikan gitu. Kalau misalkan pangkalannya jauh kan, lah ya piye toh Pak. Belum lagi kalau yang jaraknya jauh mesti pakai Gojek, mesti pakai ojek ya kan, keluar lagi duit 10.000, 15.000 dan segala macamnya. Lo ya lebih mahal toh Pak. Lo ya podo ae nek ngono. Di gasnya 15.000, tapi pangkalannya jauh gitu. Butuh naik ojek 10.000. Ya di total gasnya 25.000 juga toh Pak. Kalau misalkan begitu menurut saya ya pangkalan resminya, agen resminya itu ya diperbanyak gitu. Tapi memang saya tahu memang harus perlahan ya kan, harus pelan-pelan gitu. Masalahnya Pak, rakyat kita ini banyak yang kesabaran itu nggak sabar. Ya tapi mungkin kalau saya ada di posisi mereka juga, saya juga nggak sabar Pak. Ya masa rumah saya 2 hari 3 hari nggak ada gas gitu Pak. Ya gimana konsepnya Pak? Nek mau makan piye ya kan? Gasnya habis. Terus habisnya malam-malam pula. Lah gimana Pak? Priben iki? Buat pemerintah, tolonglah perhatiin rakyat kecil. Aku kan sehari-hari jualan gas 3 kilo. Sekarang udah 2 minggu dipersulit, nggak ada. Kasihan warga, pada nyari sana sini. Saya juga kadang-kadang nggak tega. Tolong Bapak Presiden, dipermudahlah gasnya, jangan dipersulit. Kenapa harus dipersulit? Nah ini saya sampai nggak bisa masak Pak, sampai nyari jauh-jauh. Saya jualan sampai nggak punya gas, nyari jauh-jauh karena dipersulit sekarang. Saya mohon sama Bapak, perhatiin rakyat kecil Pak. Saya cuma ngandelin dari tabung gas LPG 3 kilo, hanya ngambil sedikit-sedikit buat makan. Mohon Bapak,